warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat dan semangat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, energi alternatif. Simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran: 1. Mengenal energi alternatif. 2. Memahami jenis energi alternatif. 3. Mengenal briquette sebagai pengganti bahan bakar minyak. 4. Mengenal biogas sebagai sumber energi alternatif. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin besar. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak dikali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Marilah pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. Pemanfaatan energi surya, pemanfaatan energi air, pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Angin merupakan sumber energi gerak. Kamu menggunakan energi gerak angin saat bermain layang-layang. Saat diterpa angin, layang-layang dapat terbang tinggi. Selain itu, kincir angin dan perahu layar juga dapat bergerak karena angin. Zaman dahulu, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau bayu (PLTB). Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin.
Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang, penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakan dengan hemat. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batu kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket. Alat dan bahan: batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji, kanji, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan, korek api. Siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji atau batu kelapa atau tempurung kelapa. 2. Keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. 3. Bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. 4. Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring dan diayak. 5. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. 6. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. 7. Tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan. Untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Demikian pembelajaran yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.